Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, bapak, saudara-saudara sekalian, kita buka pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk orang tua-tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus Al-Walid Kiai Haji Ahmad bin Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah miryatil jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita sedang sakit ataupun ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah ringankan ujiannya, Allah sehatkan badannya dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. التزام الآداب الاجتماعية العامة. Yang selanjutnya, apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah adab sosial, adab bermasyarakat secara umum. Ya. Yang pertama, adabut ta'am wasyarab. Yang pertama, adab makan dan minum. Itu harus diajarkan kepada anak kita, ya, sejak kecil. Awalan ghuslul yadaini qabla ta'ami wa ba'dahu. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Lima rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatut ta'ami al-wudu qablahu wal wudu'u ba'dahu. Ada hadis dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Salman al-Farisi. Beliau berkata, Rasulullah SAW, keberkahan makanan kita adalah berwudu sebelumnya dan berwudu setelahnya. Ini lebih panjang lagi nih, bukan hanya sekedar cuci tangan, suruh wudu kita. Siapa dah yang sebelum makan pada wudu dulu? Terus setelah makan wudu lagi. Ya. Begitu pentingnya kebersihan dalam Islam, ya. Kalaupun dia tidak sampai berwudu, paling tidak ya cuci tangan, ya. Dan ini sangat-sangat sejalan dengan ajaran-ajaran kesehatan, ya. Apalagi sekarang lagi pandemi. Masih ada apa enggak pandemi? Udah dicabut ya, udah boleh. Jadi sampai ada hadis yang mengatakan sebelum makan wudu, setelah makan wudu, ya. Wa rawa Ibnu Majah wal Baihaqi an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahabba ay yukthira Allahu khaira baitihi falyatawadda idza hadara ghidauhu wa idza rufi'a. Bahkan hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diberikan keberkahan yang banyak di dalam rumahnya, ya. Kalau ingin rumah kita berkah itu artinya nggak pernah sampai tiris, nggak pernah sampai nol,
rezeki kita, itu namanya berkah, ya. Kalau ingin demikian, falyatawadda idza hadara ghidauhu wa idza rufi'a. Hendaknya dia berwudu apabila disediakan makanan dan apabila diangkat makanannya, artinya sebelum dan sesudah. Ya. Yang kedua, at-tasmiyatu fi awwalihi walhamdu fi akhirih. Baca bismillah di awal dan baca alhamdulillah di akhir, ya, setelah makan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Fa in nasiya ay yadhkur ismallahi fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Ya. Rasulullah bersabda, apabila makan salah seorang kamu, maka hendaknya dia mengingat Allah, baca bismillah berarti, ya. Dan apabila dia lupa baca bismillah di awalnya, saking kelaparannya, ya, makan langsung, udah dikit lagi, udah tinggal sesuap baru ingat, ya Allah, belum baca bismillah tadi, ya. Ganti lagi piring yang baru, bukan, ya. Doanya dirubah, bukan bismillah saja, tapi bismillahi awwalahu wa akhirahu, bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan, ya. Bacanya bismillahi awwalahu wa akhirahu, ya, dengan nama Allah, mulai dari pertama tadi yang kelupaan, nah, sampai terakhir. Nah, jadi bilangnya begitu, bismillah awwalahu wa akhirahu, ya. Warawal Imam Ahmad wa ghairuhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza akala wa syariba qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, ya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makan atau minum salah seorang kamu, hendaknya dia membaca alhamdulillahilladzi at'amana. Maha suci atau segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kita, wasaqana, dan yang telah memberikan minum kepada kita, wa ja'alana muslimin, dan yang telah menjadikan kita orang muslim, ya. Ini doa akhirnya. Di pertama baca bismillah, terakhir baca alhamdulillah. Yang ketiga, alla ya'iba ta'aman quddima ilaihi. Lima rawa Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah tidak pernah mencela makanan yang diberikan kepada beliau, ya. Jadi yang ketiga, kita ajarkan anak-anak kita itu jangan pernah mencela makanan. Ya. Rasulullah tidak pernah mencela makanan sekalipun, qattu. Ya. Inishtahahu akalahu, kalau dia suka, kalau beliau suka, langsung beliau makan. Ya. Wa in karihahu tarakahu, kalau dia enggak suka, dia tinggalkan. Enggak pakai diomelin itu makanan. Makanan kasinan begini, ini makanan udah kayak ya, makanan apa salahnya, dia nggak salah makanan. Jadi jangan pernah mencela makanan, ya, buahan, sayuran, apapun jangan dicela. Bilangin dari kecil tuh anak-anak kita, ya, kalau dia nggak suka udah tinggal, jangan dicela makanannya. Keempat, ayakula biyaminihi wa mimma yalihi, makan dengan tangan kanannya dan, ya, yang dekat dari dia, mimma yalihi, ya. Lima rawa Muslimun an Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa kanat yadayya aw yadi tatishu fi as-sahfati tataharrak fil ina. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibni Abi Salamah, beliau berkata, aku dulu pernah masih kecil, fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya fi nazari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya di bawah pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanganku suka terburu-buru makan. Tatishu itu artinya nyelonong aja gitu, kalau ada makanan udah langsung diambil. Ya. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya ghulam sammillah. Akhirnya Rasulullah menasihati, ya, wahai anak, wahai anakku, ya, sammillah, baca bismillah sebelum minum, sebelum makan. Wa kul biyaminik, dan makan dengan tangan kananmu, ya. Wa kul mimma yalik, dan makan yang dekat dari kamu. Itu adabnya begitu. Jangan yang jauh-jauh ngambilnya, sampai dilompatin makanan yang di depannya, ya. Cuman yang jadi masalah kalau yang deket sambal. Para ulama di sini menafsirkan ini apabila makanannya satu macam, misalnya cuma roti doang misalnya, ya, yaitu makan yang paling dekat dengan kita, bukan yang jauh-jauh, ya. Artinya kalau tak makanan yang berbeda-beda, ada ini, ada sayur, ada apa segala macam, mestinya tuan rumahnya atau orang tuanya yang mendidik, yang tahu, ya, yang memberikan, yang jauh-jauh diberikan kepada dia. Jadi jangan diajarin itu anak-anak, ya. Kalau enggak sampai tua nanti dia begitu. Sampai besar dia enggak punya adab dalam makan, ya. Kelima, alla ya'kula muttaki'an, ya, jangan makan sambil angkat kaki atau sambil duduk berleha-leha, makannya begitu, kakinya diangkat, ya. Lima fihi min ad-darari as-sihhi wa zahiril kibri, karena di situ ada bahaya dalam kesehatan, ya, dan zawahiril kibr, dan bahkan ada fenomena kesombongan, ya, orang kalau makan begitu jadi sombong. Rawal Bukhari an Abi Juhaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akulu muttaki'an, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu makan sambil muttaki'an, senderan. Makan senderan, kakinya diangkat, ya, itu tidak boleh. Yustahabbu ayyad'u limudifihi idza faragha min at-ta'ami. Selanjutnya disunnahkan kita membaca doa buat yang punya rumah. Jadi ajarin juga nih doanya anak-anak kita, ya. Bagaimana setelah selesai makan kita doain orang yang ngundang kita, ya. Lima rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah faja'a bi khubzin wa zaitin fa akala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Sa'd bin Ubadah, maka disuguhkan, ya, khubzin wa zaitin fa akala, maka beliau memakan roti tersebut, ya, dengan tutulannya. Kalau pakai roti kan pakai tutulan, ya. Kalau di Mesir tutulannya full namanya. Fa akala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan makanan tersebut. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai Rasulullah baca doa, ya.
aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ya. Bisa selesai makan, ya, bangun, kita doain, ya, aftara indakumus saimun, ya, mudah-mudahan, ya, kamu nanti memberi makan orang-orang yang puasa. Artinya mudah-mudahan Allah nanti memberikan kuasa kepadamu untuk dapat memberi makan orang yang puasa. Karena memberi makan orang puasa besar pahalanya. Kita doain, mudah-mudahan nanti ada orang yang puasa juga bisa makan di sini. Nah, gitu ya. Jadi kamu dapat pahala yang banyak gitu. Wa akala ta'amakumul abrar. Mudah-mudahan ya nanti ada orang yang makan di tempatmu, orang-orang baik, abrar, ya, orang soleh gitu. Kita doain. Wa sallat alaikumul malaika, dan mudah-mudahan malaikat mendoakan kamu. Nah, jadi kita bagaimana memberi kegembiraan kepada orang yang telah memberi makan kepada kita, ya, undangan tersebut, ya. Jangan habis dikasih makan langsung pulang aja. Doain dulu, ya. Paling tidak kalau kita nggak bisa doanya ini, ya, kita doakan, ya Allah mudah-mudahan berkah, ya Allah mudah-mudahan rezekinya banyak, ya Allah mudah-mudahan, ya, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi, ya, begitu, ya. Mudah-mudahan malaikat doain. Nah, baru pulang, ya. Itu doanya begitu. Yang selanjutnya, alla yabda'a bit-ta'ami wa yujad man huwa akbaru minhu. Ajarin anak-anak kita jangan makan duluan kalau masih ada orang yang lebih besar dari dia, lebih tua. Ya. Namanya anak-anak kan nggak tahu tuh, kadang-kadang main ambil aja, main makan aja. Ajarin sejak kecil, ya. Jangan makan dulu, ya, biar orang yang lebih tua dulu kita berikan waktu untuk makan, ya. Lima rawa Muslimun fi sahihi an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada' aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'u yadahu. Ya. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami apabila, ya, menghadiri walimah, ya, atau undangan makan bersama Rasulullah SAW, kami tidak berani untuk memulai makan, ya, sampai Rasulullah SAW lebih dahulu makan, lebih dahulu mengulurkan tangannya, tangan beliau. Kalau yang tuaan sudah mulai makan, baru yang mudaan ikutin, ya. Jangan yang mudaan terlebih dahulu. Kemudian alla yastahtira bin ni'mah. Lima rawa Muslimun an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Ya. Wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wa liyumit anha al-adha wa liyakulha wa la yad'ha lisyaitan. Wa amarna an nuslita al-qas'ah, ya. Wa qala innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, ya. Yang selanjutnya, jangan menyia-nyiakan nikmat. Maksudnya kalau makan itu biar sampai bersih, ya. Jangan meninggalkan sesuatu dalam piring kita, artinya yang masih bisa dimakan. Kalau makan biar bersih, itu bilangin anak-anak kita dididik dari kecil, ya. Kalau nyendok ini jangan terlalu banyak. Nah, kita nyendokin terlalu banyak, akhirnya dia nggak habis, kan ketinggalan tuh, buang. Nah, itu bazir, ya. Tidak boleh. Diriwayatkan oleh Anas, sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila makan, ya, la'iqa asabi'ahu thalath. Rasulullah membersihkan tangannya, ya. Kalau orang sana kan makannya roti kering, jadi bisa pakai tangan tiga jari, makannya 3 jari.
selesai, nah, dijilat atau dibersihkan, ya gitu. Kita kalau makan pakai sayur pakai tangan ya nggak bisa 3 jari, nggak keambil, nggak kejumput, ya, makannya banyak, 5 jari, ya. Bersihkan, ya. Makan semuanya sampai yang di tangan tersebut. La'iqa itu artinya bahasa kitanya dijilatin, ya. Dan beliau bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit anha al-adza. Beliau berkata, apabila jatuh makanan tersebut, ambil lagi cepat. Buang yang kotornya buang. Dan makan yang bersihnya, ya. Ini kalau makanannya kering, makanan kering. Kalau makanan kotor basah nggak bisa diambil lagi, ya. Wal ya'kulha wala yada'ha lisyaiton. Makan yang tadi jatuh tersebut cepat ambil, kalau tidak ada kotorannya makan, kalau ada kotorannya buang kotorannya, ya. Yang kotor buang, yang bersih makan. Wala yada'ha lisyaiton, jangan dibiarkan untuk setan, ya, setan yang mengambilnya. Dan Rasulullah bersabda, innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Dan beliau bersabda, kita nggak tahu lempengan mana yang ada berkahnya dari makanan kita tersebut, ya. Bisa jadi yang nggak kemakan itu yang ada berkahnya di situ. Akhirnya keberkahan itu nggak masuk ke dalam perut kita, ya. Kita nggak tahu yang mana ada berkahnya, maka habiskan kalau makan, ya, biar bersih. Amma adabus syarab fahuwa kama yali. Adapun adab minum seperti di bawah ini. Istihbabut tasmiyah wal hamdu wasyurbu thalathan, ya. Yang pertama disunnahkan kita minum itu baca bismillah di awal, baca hamdalah di akhir, sama dengan makan. Baca bismillah meminum, ya. Wasyurbu thalathan, dan minum maksudnya 3 teguk. Ada air segelas, bukan sekali teguk, gulok, ya, itu nggak sopan, nggak ada adab namanya, ya. Paling tidak kata Rasulullah 3 kali teguk. Jadi berapapun ada air yang akan kita minum dibagi 3 supaya 3 kali teguk, gitu. Jangan sekaligus, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir, ya, walakin ishrabu mathna wa thulath, ya, wa summu idza antum syarabtum wahmadu idza antum rafa'tum ayintahaitum minasyurbi, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu minum seperti minumnya binatang. Ba'ir itu onta, ya. Binatang kalau sekali minum terus dia sampai nafasnya pun di air kalau mau, ya. Enggak diangkat-angkat begitu. Jadi kalau minum jangan sekaligus semua, itu namanya seperti binatang, seperti onta, ya. Akan tetapi minumlah 2 sampai 3 kali, ya. 2 sampai 3 kali tegukan masuknya, ya. Jadi ada berapapun air yang akan kita minum, jadikan sampai 3 kali, jangan sekaligus, ya. Dan bacalah bismillah apabila kamu minum, dan bacalah alhamdulillah apabila kamu selesai minum tersebut, ya. Karahiyatus syurbi min famis saqa, ya. Yang kedua, makruh hukumnya minum langsung dari bejananya. Jadi kalau kita dulu orang minum pakai kendi, ya, makruh hukumnya minum langsung dari kendinya begitu, ya. Atau pakai pakai teko, jangan langsung dari mulut tekonya begitu. Tuang dulu di gelas, minumnya dari gelas,
itu ya. Apa saja jangan langsung minum dari ya mulut tekonya ya, jangan. Rawa Asy-Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yashraba min as-saqa'i awil qirbati aw famiha limunafati syurbi litadzawuqil ijtima'i ya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah atau melarang, Rasulullah melarang seseorang minum langsung dari mulut tekonya ya, langsung begitu. Tuang dulu di gelas baru minum ya. Yang selanjutnya karahiyatun nafkhi fi syarab. Makruh hukumnya kita meniup dalam minuman tersebut ya, panas ditiup ya, nggak boleh. Makruh, bukan tidak boleh, makruh ya. Artinya kalau kita tinggalkan lebih bagus daripada kita kerjakan ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffas fil ina aw yunfakha fihi ya. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita bernafas di dalam gelas ya, atau meniup air ya, dari gelas tersebut ya. Maksudnya bernapas dalam gelas itu tadi minum sekaligus sampai napas terus lagi minum lagi terus begitu. Nah, itu nggak bagus, makruh hukumnya ya. Atau kita tiup ya, itu makruh hukumnya. Di sini disebutkan karena makhafata ayyakuna qad waqa'a fil ma'i ma yadurru bis-sihhah, karena takut ya akan jatuh dari mulut kita sesuatu ya yang dapat merusak kesehatan kita dari air tersebut ya, apalagi airnya diminum berjamaah ya, tidak sopan ya, apalagi kalau ada penyakit dan seterusnya. Istihbabu syurbi wal akli fi halil juluz. Sunnah hukumnya kita makan ataupun minum dalam keadaan duduk, jangan diri ya, makan dan minum. Lima rawa Muslimun an Anas radhiyallahu anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu naha ay yashraba ar-rajulu qa'iman. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah melarang seseorang itu minum secara berdiri ya. Qala Qatadah faqulna li Anas fal akl, maka Qatadah berkata kepada Anas, kalau makan boleh nggak diri? Nah, tadi kan bilangnya minum nggak boleh, karena kalau makan boleh apa enggak? Qal dzalika asyar, kata Qatadah, makan lebih jelek lagi, minum aja nggak boleh berdiri, apalagi makan ya berdiri. Wa fi riwayatil muslimin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yashrabanna ahadum minkum qa'iman ya, faman nasiya falyastayqi ya, ay yataqayya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang kamu minum dalam keadaan berdiri ya. Kalau kamu lupa ya, minum sambil berdiri, udah minum nih sambil berdiri, falyastayqi, kata Rasulullah, keluarin ya, keluarkan kalau udah kita minum sambil berdiri. Artinya betapa larangan tersebut serius. Jangan minum sambil berdiri, jangan makan sambil berdiri ya. Cuman repotnya kalau kondangan ini. Sekarang modelnya kondangan makan pakai berdiri. Nggak dikasih apa namanya? Nggak dikasih kursi. Ya. Kecuali kalau darurat. Masa mau lepok
tahu lepok. Masa mau duduk di lantai ya. Itu darurat dah kalau udah begitu ya. Selanjutnya an-nahyu 'anisyurbi min aniyatiz zahabi wal fiddah. Ya, larangan minum ataupun makan di bejana ataupun di gelas piring yang terbuat dari emas. Ya. Lima rawa Syaikhan an Ummi Salamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati fa innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Ya. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang minum dari gelas yang terbuat dari perak, fiddah itu perak ya, maka seakan-akan dia minum atau bahkan di dalam perutnya itu yujarjiru. Yujarjir itu artinya mendidih ya, fi batnihi naru jahannam. Mendidih di dalam perutnya api neraka. Seakan-akan dia minum api neraka ya. Artinya betapa beratnya ya, larangan seseorang minum dari bejana, piring ataupun makan dan minum di piring ataupun di gelas yang terbuat dari emas ataupun perak ya. Mudah-mudahan kita nggak pernah minum nih. Kagak punya. Tapi kalau orang Arab, orang ya peraja dan segala macam bisa jadi ya. An-nahyu an imtila'il mi'dah fil akli wasyurb. Yang selanjutnya larangan untuk memenuhi perut kita dengan makanan dengan minuman. Artinya makan kebanyakan ya. Sampai 3 piring. Misalnya sampai penuh sekali ya. Terutama dikit lagi nih mau puasa. Puasanya sih bagus banget. Cuman waktu buka puasanya ya kadang-kadang semua kita makan, akhirnya penuh ya. Lima rawal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan lain-lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang itu memenuhi suatu tempat yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya. Ya. Yang lain selain perut kalau mau dipenuhin silahkan, bagus. Kantong kita mau dipenuhin sama duit, silahkan, boleh. Ya. Yang lain mau dipenuhin silahkan. Ya. Asal jangan perut yang terlalu penuh, yang dipenuhin. Ya. Begitu maksudnya. Tidak ada yang lebih buruk seseorang itu memenuhi sesuatu kecuali memenuhi perutnya tersebut. Paling buruk ya, kita memenuhi perut kita tersebut. Bihasbi ibni adama luqaimatun yuqimna sulbahu ya. Cukup makan minum kita itu yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Yuqimna sulbahu itu yang bisa meluruskan badannya, artinya bisa ya yang secukupnya saja ya. Jangan sampai kemelekeran. Orang kita bilang kemelekeran itu makan kepenuhan, minum kebanyakan sampai nggak bisa nafas ya. Fa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi ya. Kalaupun kita makan, maka hendaknya kita bagi perut kita itu jadi sepertiga, bagi 3 ya. Thuluthun li ta'amihi, sepertiga buat makanan, wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiga buat minuman, buat minum ya, buat air, wa thuluthun li nafasih, dan sepertiganya buat nafas. Jangan sampai nggak bisa nafas, itu berarti udah kepenuhan ya. Jadi makan secukupnya supaya tidak terlalu memberatkan perut kita
ya. Inilah beberapa adab sopan santun yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka nanti besar, tumbuh dewasa penuh dengan sopan-sopan keadaban ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang solehin, solehat, ya. Mudah-mudahan anak-anak yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.